Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ariel Patmagracia dengan NIM 24050800070. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum mengenai pengkondisi sinyal. Oke, yang pertama adalah pendahuluan. Pengkondisi sinyal merupakan langkah penting dalam sistem instrumentasi karena sinyal dari sensor umumnya memiliki amplitudo kecil, tidak stabil atau mengandung noise. Untuk itu diperlukan rangkaian tambahan seperti penguat, komparator, dan filter agar sinyal tersebut dapat diolah dengan baik oleh microcontroller atau rangkaian elektronik lainnya. Dalam praktikum ini dilakukan simulasi beberapa rangkaian pengkondisi sinyal pada Proteus 8 guna memahami cara kerja dan karakteristiknya. Kemudian tujuan praktikum. Tujuan praktikum ini adalah yang pertama, memahami konsep dasar pengkondisi sinyal dalam sistem elektronika dan instrumentasi. Kemudian yang kedua, menerapkan dan menganalisis penggunaan komparator berbasis LDR pada Proteus. Kemudian yang ketiga, melakukan simulasi filter pasif seperti LPF, HPF, dan BPF untuk melihat respon frekuensi. Kemudian yang keempat, menghubungkan hasil simulasi dengan teori rangkaian RC dan OP-AMP. Kemudian yang terakhir, mengembangkan kemampuan membaca grafik frekuensi respon untuk interpretasi sinyal. Kemudian yang selanjutnya ada alat dan bahan. Software yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu Proteus 8 profesional. Kemudian komponen simulasinya yaitu ada OP-AMP LM324, kemudian sensor LDR, kemudian resistor berbagai nilai, ada 10 kilo ohm, 5 kilo ohm, 13 kilo ohm, 50 kilo ohm, dan lain-lain. Kemudian kapasitor. Kemudian ada kapasitor, kemudian ada LED indikator, kemudian ada sumber tegangan DC, kemudian sumber sinyal AC, kemudian ada voltmeter digital, kemudian ada grafik frekuensi respon atau AC sweep, dan yang terakhir ada kabel penghubung dan ground virtual. Nah, kemudian ada teori pengkondisi sinyal. Pengkondisi sinyal adalah proses pengolahan sinyal dari sensor agar siap digunakan oleh rangkaian berikutnya. Pengkondisian dapat berupa penguatan, perbandingan, penyaringan, atau stabilisasi sinyal. Tanpa pengkondisian yang tepat, sinyal berisiko tidak terbaca atau menghasilkan data yang salah pada sistem elektronik. Kemudian ada teori komparator atau OP-AMP. Komparator adalah rangkaian berbasis OP-AMP yang bertugas membandingkan dua tegangan pada kaki inverting dan non-inverting. Ketika tegangan pada kaki non-inverting lebih besar dari referensinya, keluaran menjadi tinggi. Sebaliknya, ketika lebih kecil, keluaran menjadi rendah. Komparator sangat efektif digunakan dalam rangkaian detektor cahaya dengan memanfaatkan perubahan resistansi LDR. Kemudian ada teori pasif. Filter pasif merupakan rangkaian penyaring sinyal yang tersusun dari resistor dan kapasitor tanpa elemen aktif. Filter ini digunakan untuk memilih sinyal berdasarkan frekuensinya. Ada beberapa jenis filter seperti LPF, HPF, dan BPF yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda dalam meloloskan atau menahan frekuensi sinyal. Kemudian ada low pass filter atau LPF. LPF adalah filter yang meloloskan frekuensi rendah dan merendam frekuensi tinggi. Frekuensi cut off ditentukan oleh nilai resistor dan kapasitor yang dihitung menggunakan formula 1/2pi RC. LPF banyak digunakan untuk menghilangkan noise berfrekuensi tinggi pada sinyal sensor. Kemudian ada high pass filter atau HPF. HPF merupakan kebalikan dari LPF, yakni meloloskan frekuensi tinggi dan menahan frekuensi rendah. Cara kerja HPF serupa dengan LPF, namun posisi resistor dan kapasitor ditukar. Filter ini mampu melewatkan sinyal tinggi dan meredam komponen DC atau sinyal rendah yang tidak diinginkan. Kemudian ada band pass filter atau BPF.
BPF adalah gabungan dari HPF dan LPF yang memungkinkan hanya frekuensi pada rentang tertentu yang bisa lewat. Filter ini memiliki dua titik cut-off, yaitu cut-off bawah dan cut-off atas. Sehingga sinyal di luar rentang tersebut akan diredam. BPF sering digunakan dalam sistem audio maupun instrumentasi yang membutuhkan seleksi frekuensi tertentu. Kemudian ada rangkaian komparator LDR. Rangkaian komparator menggunakan LDR sebagai pembagi tegangan yang menghasilkan sinyal input berubah berdasarkan intensitas cahaya. Tegangan referensi dibuat dari pembagi R3 dan R4. OP-AMP LM324 digunakan untuk membandingkan kedua tegangan tersebut. Output komparator dihubungkan ke LED yang menunjukkan kondisi cahaya. Nah, kemudian ada hasil dari praktikum kemarin. Yang pertama ada hasil pengamatan komparator LDR. Gambarnya sudah saya lampirkan di dalam PPT. Hasil simulasi menunjukkan bahwa ketika LDR terkena cahaya, resistansinya turun, sehingga tegangan masuk meningkat dan menyebabkan output komparator menjadi tinggi, sehingga LED menyala. Sebaliknya ketika gelap, resistansi meningkat, tegangan menurun, dan output menjadi rendah. Perubahan nilai resistor referensi menyebabkan ambang deteksi cahaya ikut bergeser. Kemudian adalah yang kedua ada hasil simulasi LPF. Simulasi LPF memperlihatkan bahwa pada frekuensi rendah, sinyal keluaran tetap stabil dengan amplitudo yang mendekati sinyal masuk. Namun ketika frekuensi meningkat, amplitudo sinyal mengalami penurunan drastis sesuai grafik frekuensi respons. Pola ini sesuai karakteristik LPF teoritis. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil simulasi HPF. Pada HPF, grafik menunjukkan bahwa sinyal berfrekuensi rendah mengalami pelemahan kuat, sedangkan sinyal berfrekuensi tinggi dapat lolos dengan baik. Respons HPF yang terlihat dalam grafik menggambarkan fungsi utamanya untuk melepas sinyal tinggi dan memblokir sinyal rendah. Kemudian yang terakhir ada hasil simulasi BPF. Simulasi BPF menunjukkan bahwa sinyal lolos pada frekuensi sekitar 100-1000 Hz. Di bawah dan di atas frekuensi tersebut, sinyal mengalami redaman. Grafik yang dihasilkan mencerminkan karakteristik filter band pass order 1 yang bekerja dengan menggabungkan HPF dan LPF. Nah, kemudian kesimpulan, berdasarkan hasil praktikum, seluruh rangkaian pengkondisi sinyal berhasil berfungsi sesuai teori. Komparator LDR mampu mendeteksi perubahan intensitas cahaya, sedangkan LPF, HPF, dan BPF menunjukkan respons frekuensi yang konsisten dengan perhitungan RC. Simulasi Proteus terbukti efektif untuk menganalisis dan memvisualisasikan perilaku rangkaian pengkondisi sinyal. Sekian presentasi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah tutur kata. Terima kasih.